Sinteyong memerlukan sokongan yang padu daripada semua supporter dan penyokong untuk memenuhi Stadion Bung Karno pada Piala AFF 2022 ini, guys. Jadi, ayo semua penyokong untuk memenuhi stadion dan mencipta sejarah baru untuk target Indonesia menjadi juara. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar guys? Saya mendoakan kalian yang sudah bergabung dan subscribe channel ini, mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Jadi insyaallah terkini kita bicara terkait dengan persediaan timnas di Piala AFF 2022 ini. Hampir kesemua pemain sudah pun bersedia. Gabungan yang diatur, taktikal, distrategikan oleh Sinteyong kini hampir menjadi kenyataan apabila semua pemain sudah pun bergabung. Dan saya sebenarnya ingin melihat pemain-pemain lokal lah, selain daripada pemain keturunan ini. Saya ingin melihat pemain lokal seperti Sadi Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana, dan juga Witan Sulaiman, serta Artama Farhan yang berkarir di luar negeri ini. Dalam satu timnas yang serasi guys, yang cocok apabila digandingkan nanti di posisi masing-masing itu. Karena permainan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri ini pasti akan meningkat apabila pengalaman yang mereka bawa dari luar negeri itu main ke dalam timnas dan bergandingan dengan pemain-pemain keturunan itu, pasti ada perubahan, pasti ada manfaat untuk timnas sendiri karena mereka telah bermain lama di luar negeri, banyak pengalaman yang mereka perolehi. Emosi minda mereka mungkin akan ada perubahan dari segi cara permainan dan ini membantu skuad timnas Indonesia pada kali ini untuk target juara di Piala AFF. Sinteyong juga memerlukan sokongan padu daripada semua ya, untuk datang beramai-ramai memenuhi Stadion Gelora Bung Karno nanti. Nah, jadi guys, ayo kita simak video ini. Ada beberapa berita yang terkini ya daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu guys, channel ini memaparkan berita-berita terkini terkait dengan sepak bola. Kalian boleh subscribe dan tekan butang loncengnya sekali ya untuk info-info terkini di channel ini. Oke, judulnya ialah pemain timnas menggila, bocoran durasi kontrak Sadil di Bosnia, rival akui talenta abroad Indonesia. Abroad ya, abroad. Oke, apa abroad tuh guys? Mana tahu kalian punya maksud yang sendiri, boleh komentar di bawah. Ayo kita simak video ini. Ini dia Sadil guys. Garuda Space. Subscribe guys, jangan lupa. Nah ini, diincar klub Eropa, Sadil ditawari kontrak 2 musim sekaligus. Tapi sebenarnya guys, Sabah FC pun masih buat perbincangan dengan Sadil nih ya, untuk memperpanjangkan kontraknya bersama Sabah FC. Jadi saya pun tidak ketahui kalau benarlah klub Eropa yang mengambilnya, tetapi belum pun sign kontrak. Kan kita dengar sendiri dalam video ini guys. Pak, Sadil ditawari kontrak 2 musim sekaligus. Benarkah? Pemain abroad Indonesia Sadil Ramdhani dilaporkan sudah mendapatkan tawaran kontrak dari klub elit Bosnia dan Herzegovina FK Sarajevo. Kontrak yang ditawarkan berdurasi 2 musim. Informasi tersebut diketahui dari agen pemain Alexander Talpes. Oh, baru tawaran klub guys. The Giant itu tertarik memberi kesempatan Sadil bermain di Eropa. Dan sebagai informasi, Sadil Ramdhani berstatus tanpa klub saat ini. Kontraknya dengan klub kasta teratas Liga Malaysia Sabah FC telah berakhir pada 30 November 2022. Iya, sudah berakhir. Sadil tampil begitu baik selama 2 musim memperkuat Sabah FC. Betul. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencatatkan 40 penampilan dan koleksi 8 gol dan 10 assist. Sadil sendiri telah mengucapkan pesan perpisahan untuk pelatih kepala Sabah FC Ong Kim Swee beberapa waktu yang lalu. Hal itu menjadi tanda sang pemain akan pindah ke klub lain di musim depan.
Mungkin juga lah kan. Gaya mengajar membuat kami ingin tinggal lebih lama. Namun waktu harus membuat perjumpaan, kita berakhir dalam perpisahan. Namamu akan selalu kami kenang, Wah, Guru. Tulisnya ini ayatnya yang terakhir di laman media sosialnya. Jadi mungkinlah juga dia akan pergi ke Eropa ya. lewat akun Instagram @sadilramdhani. Instagram. Lebih lanjut, Telpes menjelaskan masa depan Sadil akan menemui kejelasan pada Januari 2023. Pecinta sepak bola tanah air itu tentu berharap pemain kelahiran Raha itu dapat melanjutkan karir di klub Eropa. Lagi bagus lah Sebab di di Eropa. usianya yang masih muda, Sadil Ramdhani diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya di Eropa, sehingga akan menguntungkan bagi timnas Indonesia. Iya. Bagus pemain Sadil nih, Bang. Untunglah siapa yang dapat Sadil nih. Oke. Seterusnya, pemain timnas Indonesia dengan caps terbanyak di Piala AFF. Kita lihat timnas siapakah Indonesia dia. dengan caps terbanyak di Piala AFF. Fakrudin Arianto. Pertama, Fahrudin Arianto. Ini kapten waktu menentang Curaçao nih. Back veteran milik Madura United ini sedang diambang menjadi pesepak bola paling sering mentas di Piala AFF bersama timnas Indonesia. Fahrudin yang masuk skuad timnas Indonesia untuk pemusatan latihan baru-baru ini dalam persiapan ke Piala AFF 2022 bakal melakoni Piala AFF ke-6 sepanjang karirnya. Sebelum Piala AFF 2022, Fahrudin sudah pernah tampil pada 5 edisi berturut-turut, yakni mulai dari 2012, 2014, 2016, 2018, dan terakhir 2020. Memang pengalaman lah Fakrudin nih. 5 musim ya. Kedua, Kurniawan Dwi Yulianto. Kenapa dia ini? Oh, yang legenda timnas lama dengan Indonesia yang timnas. biasa disapa si kurus ini hampir tak pernah absen dari Piala AFF selama masih aktif bermain dulu. Mantan pemain PSM Makassar tersebut 5 kali terjun di ajang Piala AFF, yakni mulai Kurniawan nih guys, dia mantan pelatih Sabah FC juga ya, selama 2 musim ya, 2 musim. Nah, dia yang membawa Sadil ke Sabah FC nih. Kurniawan nih. 1996, 1998, 2000, 2004 hingga 2006. Bambang Pamungkas. Ketiga, Bambang Pamungkas. Bambang pun pernah bermain di Malaysia di Selangor FC. Dikenal sebagai salah satu penyerang legendaris milik timnas Indonesia, Bambang Pamungkas tercatat mentas dalam 5 edisi Piala AFF. Tapi yang herannya kan guys, kalau ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Malaysia kan, pasti tim klub itu akan menjadi kuat dan hebat. Ini yang, dan pemain yang datang ini, dia akan menjadi macam bersinar di Malaysia pula. Macam Bambang Pamungkas nih, dia bawa Selangor dulu, 3 kali juara guys, juara 1 semasa Bambang Pamungkas ada di Selangor FC ini. Bersinar pada ini. Sosok yang biasa disapa BP ini Di pertama Malaysia, kali tampil membela merah ya, putih di Piala Bambang AFF Pamungkas 2000. nih. Lalu pada edisi 2002, 2008, 2010, dan terakhir 2012. Dari 5 edisi itu, Bambang Pamungkas paling moncer di Piala AFF 2002 dan menjadi top skor lewat torehan 8 gol. No. Firman Keempat, Utina. Firman Utina. Oh, ini pun lama juga bermain dengan timnas, Firman Utina. Piala AFF 2004 memunculkan nama Firman Utina sebagai salah satu pemain muda berbakat timnas Indonesia. Setelah Piala AFF 2004, Firman Utina tercatat kembali membela timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2008, 2010, dan terakhir di Piala AFF 2014. Bos Kelima, Solosa. Buas Solosa. Kebanyakan pemain Buas yang pertama lama kali main muncul ini. pada Piala AFF Jadi 2004. kapten juga. Saat itu, Buas yang merupakan jebolan PON Papua dan belum punya kontrak dengan tim dan dipanggil ke timnas Indonesia. Buas saat itu mencetak 4 gol. Setelah sempat absen membela timnas Indonesia cukup lama, Buas kembali bermain di Piala AFF edisi 2015 dan terakhir pada 2016. Wah, bekas kapten juga Bos Solosa nih. Bukan mantan guys, mantannya. Kalau Malaysia kan selalu Tampil memukau di Gillingham FC, media Vietnam puji Elkan Bagot setinggi lagi. bekas, tetapi itu sebenarnya adalah mantannya. Maaf kalau perkataan Back itu timnas guys Indonesia ya. Elkan Bagot jadi perhatian media Vietnam usai mengantarkan timnya Gillingham Tidak FC sesuai lolos ke untuk, putaran ketiga Piala FA kalian. 2022-2023.
Sebagaimana diketahui, Elkan pada Bagot. laga tersebut Elkan Bagot dimainkan sejak awal pertandingan dan mencetak gol lewat sundulan khasnya. Performa Elkan Bagot saat membawa Gillingham FC mengarungi Piala FA tak luput jadi perhatian media Vietnam The Elkan Bagot score his 24/7. first goal Media at tersebut England memberikan FA pujian Cup. kepada pemain blasteran Inggris Indonesia tersebut atas penampilan ciamik yang ditunjukkannya. Betul, ini untungnya main di Liga Inggris nih. Salah satu pemain Asia Tenggara yang bermain sepak bola di Inggris, Elkan Bagot bersinar cerah di klub divisi 3 Inggris Gillingham. Divisi 3. Tak hanya pilihan pertahanan yang tak tergantikan, gelandang Indonesia juga kerap menyumbangkan gol-gol penting. Tulis The 24/7. Bahkan Elkan Bagot disebut sebagai pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mencetak guys. gol di Piala FA turnamen sepak bola tertua di dunia tersebut. Di sisi lain, Elkan Bagot diprediksi akan absen membela timnas Indonesia di laga All Piala AFF 2022 lantaran bentrok jadwal dengan Piala FA. Terlebih, duel Gillingham FC kontra Leicester City dijadwalkan berlangsung 7 Januari 2023 bersamaan dengan gelaran Piala AFF. Itulah, bertembung Meskipun jadwalnya. begitu, peluang Elkan Bagot untuk gabung dengan skuad Garuda sangat terbuka lebar. Terlebih, pihak klub mengkonfirmasi pemain keturunan tersebut akan dilepas jika timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Oke guys, itu antara berita-berita yang ada ya. Saya suka memberi ulasan terkait dengan Sadi Ramdhani ya. Sadi Ramdhani walaupun akan tamat kontraknya di Sabah FC pada 31 Desember ini 2022 ini. Tetapi sebenarnya dia belum pasti lagi ke Eropa karena kontrak belum sign lagi guys. Itu hanya tawaran dari klub Eropa. Sebenarnya Sabah FC juga ada perancangan ingin memanjangkan lagi kontraknya Sadi Ramdhani ini karena bagi Sabah FC, Sadi Ramdhani adalah seorang pemain yang sangat-sangat berbakat, bertalenta, banyak membantu Sabah FC sehingga mencapai peringkat juara ketiga terbaik di Malaysia, klub Sabah FC ini. Ketimbang dahulu Sabah FC ini sebenarnya hanya di bawah-bawah guys, 5 ke bawah kedudukannya dalam liga. Tapi semenjak Datuk Ong Kim Swee pelatih Sabah FC meneruskan Sadi Ramdhani ini di kontraknya di Sabah FC, membantu Sabah FC dengan permainan yang menarik di bagian tengah, bergandingan dengan pemain Korea Pak Tae-soo dan juga pemain Jepang. Import Sabah FC itu cukup cantik permainan Sabah FC itu. Jadi sebab itu Ong Kim Swee ingin memperpanjangkan lagi kontrak dan itu terpulang juga lah kepada Sadi Ramdhani. Sekiranya dia ingin ke Eropa seperti ditulis dalam account Instagramnya itu, dia bergambar berfoto dengan pelatih Sabah FC Ong Kim Swee bahwa dia menyatakan terima kasih guru. Mungkin akan berakhirlah karirnya dengan Sabah FC, mungkin dia akan ke Eropa, tetapi tidak mustahil juga sekiranya tawaran daripada Sabah FC itu masih dia inginkan nanti apabila ada perundingan, mungkin dia akan kekal lah di Sabah FC. Begitu guys. Jadi apapun pemain-pemain lain di timnas Indonesia itu sangat lengkap yang telah ada pada saat ini untuk kejohanan Piala AFF. Telah bersedia sepenuhnya timnas Indonesia untuk mencapai target kejuaraan oleh Sinteyong, kecuali Elkan Bagot inilah yang tidak bermain karena dia masih dalam Piala FA di Liga Inggris itu. Jadi kalau saya pun Elkan Bagot ya, saya pasti akan bermain di Liga Inggris ya. Sebab itu bukan senang untuk main dengan pasukan atau tim klub-klub seperti Leicester City yang klub besar guys, Leicester City itu. Kalaulah Elkan Bagot dapat bermain situ, memang pemain Asia Tenggara yang pertama juga lah, macam dia gol tadi itu, dia pemain Asia Tenggara mungkin yang gol pertama di Liga Inggris. Pengalaman itulah yang perlu diambil sebaiknya. Lagipun Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA juga, tetapi banyak juga lagi pengganti-pengganti Elkan Bagot ya. Seperti Pak Rudin boleh main situ, Ansa Muyama boleh main di situ juga, dengan Rizky Ridho boleh main di center back tuh. Jadi mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar dan juga peminat
penyokong semua datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk memberi sokongan padu kepada timnas Indonesia nanti di Piala AFF bermula 21 Desember. Oke guys, sampai di situ saja. Jika Anda juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan perkara ini, boleh kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.